apa kabar Anda semua? Senang sekali bisa jumpa di akhir pekan bersama dengan Anda dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, kemarin hari Sabtu tanggal 24 Juni, ribuan mahasiswa itu turun ke jalan di Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa Jokowi Endgame. Tapi bohong. Ternyata tidak seperti yang banyak gembar-gembar yang sudah heboh. Sebenarnya tidak ada itu aksi unjuk rasa Endgame ini. Ini betul-betul pada kena prank nih semuanya, Bung Rocky, termasuk kita juga. Iya, saya kira ini intelijen kecolongan, KSP kecolongan. Jadi terlihat bahwa memang ada kepanikan sebetulnya tentang keadaan. Jadi basisnya itu kan, sehingga semua orang jadi heboh itu, aparat ratusan diturunkan. Padahal ini sebetulnya tes ombak doang, kan? Kan ini lalu jadi counter issue, buzzer dikerahkan untuk langsung menuduh kiri kanan. Jadi inilah kalau otaknya itu tertutup oleh lidahnya, karena lidahnya tuh menjilatnya sampai ke arah dahinya sendiri, sehingga otaknya nggak bisa berpikir tuh. Jadi para penjilat ini takut dengan keadaan, lu tiba-tiba mau blok. Ini kan cuma keisengan 2-3 orang yang memang mau coba-coba ngetes doang tuh, dan sebetulnya ini keadaan yang saya sebut dari awal itu menguji psikologi massa tuh, dan kita kan udah ketawa aja deh. Tapi begitulah keadaan, dan beberapa orang memang sibuk WA saya, dan saya cuma terangkan bahwa coba bayangkan bagaimana mungkin ada demo dari Glodok ke istana. Tuh. Kalau istana ke Glodok masuk akal, tuh. Maksudnya dari Glodok ke istana. Tuh. Jadi yang bikin heboh sebetulnya adalah ketidakmampuan kekuasaan untuk mendeteksi keadaan. Jadi satu waktu nanti begitu ada hal yang serius, kekuasaan akan bolong lagi. Mana mungkin kekuasaan nggak punya pengetahuan tentang kondisi para pembuat meme itu atau pendemo segala macam dari pihak manapun. Kan itu tandanya Pak Mahfud MD kemarin dengan wajah serius menerangkan bahwa ini ada kelompok yang memang sengaja ingin mengacaukan dan kami akan tindak tegas. Nah, itu dia tuh. Kena prank lah sih Mahfud MD. Jadi saya kira nih BEMS Indonesia lagi ketawa-ketawa nih. Rasain lo ya. Ini enaknya jadi mahasiswa tuh. Tapi kalau Anda menyebut Pak Mahfud, ini berarti yang kedua kalinya dong beliau blunder. Ingat pada waktu Habib Rizik Syihab kembali dari Arab Saudi kan, beliau bahkan memerintahkan para Kapolda untuk bertindak humanis, dan beliau menyatakan bahwa nggak banyak pengikutnya itu. Tapi ternyata kemudian membludak. Tapi sekarang setelah dinyatakan diperkirakan membludak, diantisipasi luar biasa, tiba-tiba yang terjadi sebaliknya. Tapi di luar bercandaan tadi saya sepakat dengan Anda, cukup serius ini karena berkaitan bagaimanapun juga ini adalah kemampuan dari intelijen untuk melakukan deteksi dini terhadap berbagai gerakan yang ada. Dan ini saya kira cukup mengkhawatirkan situasinya, Bung Rocky. Padahal sebetulnya ini intelijen kan udah punya Pegasus kan, yang bisa mantau sampai ke aplikasi orang di handphone. Tapi memang ini soal kepanikan kekuasaan. Kalau kekuasaan panik itu saling nggak percaya di antara mereka, tuan. KSP nggak percaya pada istana nggak percaya pada aparat di bawah, sehingga kekacauan informasi ini menyebabkan polisi yang akhirnya kerepotan, kan polisi cuma mau melaksanakan tugas dia untuk memantau dan mengamankan, sehingga Pak Polisi akhirnya bingung ini apa yang terjadi, dan ternyata nggak ada apa-apa gitu. Nah dari pagi sebetulnya kita tahu keadaan akan jadi prank begituan kan. Nah jadi akhirnya mereka yang ingin mengacaukan keadaan tahu di mana kelemahan istana, tahu di mana kelemahan intelijen kan ini bahayanya tuh kalau istana nggak punya koordinasi. Jadi Pak Mahfud harusnya tampil lagi malam ini untuk mengatakan ya saya kena prank. Yang kemarin itu saya berpikir akan serius tuh. Kan mesti begitu kan. Kalau nggak orang akan anggap nih Mahfud MD menteri yang nggak tahu apa-apa dong, nggak tahu keadaan. Jadi bagaimana lagi orang percaya pada Mahfud MD? Dia bilang saya mewakili habis rapat koordinasi seluruh pejabat keamanan, Panglima ABRI ada, Jaksa Agung, Kapolri ada, segala macam, Menhukam, hanya untuk memberitahukan bahwa akan ada demo. Itu kan tadi malam begitu kan wajahnya tuh. Ternyata nggak ada apa-apa. Jadi orang nggak percaya lagi kemampuan analisa dari Mahfud MD. Orang bilang ini
Menko apa dengar-dengar nguping-nguping hoax doang gitu. Jadi terlihat betul bahwa ada yang bolong di istana. Itu bahayanya. Kalau dalam negeri mungkin nggak ada soal, tapi bagaimana mungkin kita mau bertanding dengan intelijen asing itu kalau begini cara menangani keadaan. Jadi para intel asing yang juga lagi mengincar Indonesia tahu di mana kelemahan Indonesia dalam soal penanganan isu semacam ini, isu sebesar ini, dan hanya berakhir dengan prank. Nah, saya lihat bahwa justru kehebohan itu dipicu oleh para buzzer ya. Itu hal ini betul-betul dahsyat luar biasa nih, para buzzer dikerahkan nih. Mereka bahkan melakukan doxing ya, menyebar berbagai nomor telepon, data pribadi dari orang-orang, dari terutama mahasiswa-mahasiswa yang dicurigai akan menggerakkan aksi unjuk rasa ini. Dan kalau kita lihat bahkan seruan-seruan diminta agar rakyat memfoto mereka para pelaku demo. Dan kemudian opini yang dibangun, nah kali ini menariknya kata-kata radikal tidak dipakai lagi. Karena yang dipakai adalah mengganggu protokol kesehatan, tidak punya empati terhadap para nakes yang saat ini sedang berjuang keras dan akan menimbulkan klaster baru gitu. Ini saya kira full tim, benar-benar makanya saya betul kalau kena prank kecolongan gitu, karena buzzer untuk pertama kalinya muncul lagi full tim, Bung Rocky. Inilah buzzer, ini saya mau terangkan begini, ini buzzer ini udah dungu dan jahat. Kan mereka mau adu domba rakyat kan. Ini nakes kasihan, jadi mau adu domba mahasiswa dengan nakes. Mak mau diadu domba dengan para politisi itu. Jadi ini mereka jahat. Biasanya orang dungu aja cukup kan. Ini dua dia, dungu dan jahat gitu. Dia mau memecah belah bangsa ini nih dengan mengadu domba gitu. Lalu bagaimana mungkin disuruh orang memfoto wajah-wajah demonstran dan di media massa udah beredar meme sih, ini kami di bawah belakang itu, Partai Demokrat di bawah itu, Gerindra wajah saya ada di situ segala macam. Ini benar-benar ini kumpulan orang dungu yang juga jahat karena mau memecah belah bangsa. Kalau dungu ya udahlah kita maafin kedunguan, tapi ini jahatnya itu loh, mengadu domba itu, suruh foto dan nanti dikirim supaya ini udah ini begitulah kualitas mereka. Sebetulnya IQ-nya memang 200 sekolah, nggak bisa diapa-apain lagi, Pak. Dan itu mungkin yang sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Mega pada anak-anak kemarin, dari mana asal usul kodok? Ya itu dari gorong-gorong tiba-tiba jadi buzzer. Jadi metamorfosnya begitu, jadi buzzer aja. Ya, jadi ini Anda udah ngasih bocoran ya, kejawaban pada anak-anak yang ditanya oleh Ibu Mega ya. Ya. Yes. Oke, tadi saya nggak enak menyebutin karena saya juga dapat meme itu, ada wajah Anda, ada wajah Said Didu, ada Rocky Harun, ada apa yang disebut bahwa ini orang yang menggerakkan aksi-aksi ini gitu. Itu orang yang kita tahu pasti semua itu pula yang dituduh kan. Jadi nggak ada kreativitas gitu. Kalau mau kreativitas ada canggih lah kalau mau bikin kegemparan kan. Saya kasih contoh misalnya ini. Dulu waktu Perang Dunia Kedua itu Amerika mau mendarat di Jerman itu, tapi Amerika mungkin terlalu kecil peralatan perangnya, karena itu dia sewa satu teater di Inggris di London buat bikin seolah-olah banyak betul pesawat yang mau mendarat di Jerman. Jadi direkam dulu tuh, wow, padahal cuma 2 pesawat tuh. Lalu disebarlah itu isu bahwa akan ada pesawat masuk ke Jerman, panik orang Jerman tuh, kena prank juga tuh. Nah begitu mestinya tuh, kalau mau canggih-canggih dikit, bukan langsung pasang nama di situ tuh, si ini sih, gimana mungkin orang-orang itu dianggap sebagai penggerak? Itu kan otak yang nggak bisa nyampe, akhirnya cari cara yang akhirnya ketahuan dungunya nih, reaksi dari buzzer itu tuh. Jadi dikirain kita sama mahasiswa, buzzer ini udah kelimpungan kan. Bagaimana kalau mau debat itu kan memang ya udahlah, itu udah ditakdirkan buat dari gorong-gorong terus lompat jadi buzzer ya ini. Nah, saya mencatat setidaknya 2 kali dalam sebulan terakhir ini, 2 kali disebut-sebut dalam aksi mahasiswa ini. Tapi yang kemarin yang pertama saya hampir termakan itu isu yang disebar oleh buzzer bahwa Anda termasuk deretan penggerak yang uangnya tidak berseri. Saya ini nyamar ini selama ini saya bilang gitu. Kalau yang sekali ini saya sih nggak terlalu yakin. Tapi yang pertama saya hampir benar-benar terprovokasi oleh para buzzer karena saya percaya rupanya Bung Rocky nyamar walaupun duitnya nggak berseri tapi tampilannya seperti sekarang ini. Kalau saya aja percaya.
Saya percaya bahwa uang saya nggak berseri itu. Iya, iya, Jadi iya. keadaan ini apa namanya nih, cara buzzer ini buat mengintip orang itu dan berupaya untuk membalikkan keadaan, akhirnya dia tergelincir sendiri kan di dalam kedunguan itu kan. Jadi ini fasilitas bagi kita sebetulnya untuk membayangkan ke depan Indonesia memang harus ada pendidikan yang berkualitas supaya kalau seorang memilih jadi buzzer juga IQ-nya harus bagus. Jadi buzzer itu berat loh, nggak bisa orang yang IQ-nya 200 sekolah, ini mesti IQ yang bagus. Karena buzzer itu orang yang bisa bikin prediksi. Kalau dia nggak bisa bikin prediksi, itu dalam 2 menit berbalik dia nggak bisa apa-apa lagi kan. Jadi itu yang disebut di dalam ilmu silat Kopingho itu ekor ular itu menghantam kepalanya sendiri itu. Pak ya, jadi pusing sendiri ular karena dihantam. Buzzer juga begitu, akhirnya kedunguannya menghantam otaknya juga tuh. Tapi untung otaknya kosong, jadi nggak ada yang cacat. Tapi kan seperti kita ketahui biasa buzzer-buzzer ini kan bergerak atas order dari kakak pembina. Itu kan udah menjadi rahasia umum ya. Sekali lagi tapi kita kembali kepada perbicaraan kita sejak awal, sebenarnya meskipun kita ketawa-tawa bercanda-canda, kita juga merasa khawatir ya dengan situasi semacam ini. Itu yang saya kira penting kita garis bawahi. Kalau kualitasnya seperti ini, benar-benar kita khawatir bagaimana mereka mengelola negara. Ini baru dari dalam negeri, mereka tidak bisa memprediksi dengan tepat. Itu dia, Bung Rocky. Dan bahayanya nanti udah dibuat semacam stigma itu tentang mereka-mereka yang perusuh dan aktor intelektualnya segala macam. Nanti kalau terjadi keadaan sesungguhnya, di mana orang betul-betul secara murni ingin melakukan protes, lalu orang saling curiga kan. Jadi memang mereka menebarkan kecurigaan tuh. Demikian juga Pak Mahfud. Tadi malam dia menebarkan kecurigaan karena dia bikin klasifikasi. Ini ada yang murni, ada yang ditunggangi segala macam tanpa ada data gitu kan. Jadi Mahfud MD ini betul-betul masuk juga di dalam satu kelompok yang nggak bisa berpikir lagi. Gitu. Jadi reaksinya tiba-tiba langsung tuduh nih. Yang murni ini, jadi analisisnya dangkal sekali. Ini bahayanya. Jadi benar tadi Hersu. Kalau ada sesuatu keadaan yang betul-betul gawat dengan kualitas analisis istana semacam ini, berantakan kita sebagai negara atau sebagai bangsa kita. Ini bisa terjadi perang saudara hanya karena kedunguan merebuskan keadaan, kan itu soalnya. Ya, baik. Saya kira kita pasti apa ya ucapan yang paling pantas kita sampaikan kepada para buzzer itu dalam situasi semacam ini, Bung Rocky. Teruslah menjadi dungu. Sekali dungu tetap dungu itu kan hanya itu. Mau ucapin apa ke buzzer? Itu yang paling istimewa buat mereka itu kan. Yeah. Kalau para mahasiswa, jelas mahasiswa BEM itu konsolidasi dan selalu tiba dengan pengetahuan bagus, punya akal sehat, koordinasinya baik. Nggak mungkin BEM itu cari gara-gara dengan cara-cara semacam ini. Jadi betul-betul ini kita punya 2 generasi mahasiswa BEM yang betul-betul berupaya untuk menghasilkan keadilan dengan konsep kasih kritik yang satire tapi mendasar gitu. Sama generasi kubangan ini, generasi gorong-gorong ini yang otaknya itu berceceran entah di mana itu karena bercampur dengan lumpur kan. Sehingga membenci orang, menghina itu, membuli, menyebar fitnah, hoax. Mereka inilah buzzer-buzzer ini yang nanti akan mengacaukan masa depan Indonesia. Dan mereka dipiara oleh kakak pembina. Dan presiden pasti tahu. Mau langsung apa tidak, presiden pasti tahu. Karena presiden lihat televisi, mestinya presiden bingung. Ini apa yang terjadi? Mestinya dia panggil lagi kan kelompok-kelompok itu tuh. Supaya tahu ini siapa ini jangan-jangan ini mau menjatuhkan saya. Jadi bisa juga presiden tiba-tiba sedikit punya wisdom terus mengatakan jangan-jangan ini memang direkayasa untuk menjatuhkan dia tuan. Itu berbahayanya begitu tuh. Kalau presiden dijatuhkan oleh kekacauan lingkungannya sendiri itu bahaya. Kalau dijatuhkan oleh mak-mak ya itu artinya memang rasional kan. Ini soal ekonomi. Ya, melihat kedunguan ini saya kelihatannya sudah kehabisan kata gitu, Bung Rocky. Jadi lebih baik sebelum kita juga bingung mencari-cari karena memang agak susah untuk menjelaskan fenomena saat ini. Kita akhiri saja perbincangan kita dulu, perbincangan kita kali ini, Bung Rocky ya. Ya, kita akhiri karena akan ada yang nyambung nanti, yaitu istana pasti akan sedang merapat bagaimana datang dengan konferensi pers yang agak aneh nanti kan. Kan mesti ada konferensi pers dong. Iya. Mungkin ini
kekonyolannya itu begitu. Dan mungkin mereka akan pakai masker topeng gitu, karena nggak mau ada wajahnya, nanti orang tahu wah ini mereka semua ini yang kena prank gitu kan. Oke, kita selesaikan kalimat. Oke, Bung Rocky, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.